Selamat siang, Bu. Selamat datang di klinik konseling saya. Saya Apoteker Elizabeth yang akan menjadi konselor Ibu pada hari ini. Mungkin sebelumnya boleh saya tahu nama Ibu? Baik, apoteker, perkenalkan nama saya Anjali Apoteker. Baik, Bu Anjali. Saya turut merasa senang karena Ibu telah bersedia datang ke klinik saya untuk berkonsultasi dengan saya. Tindakan yang Ibu Anjali ambil ini sudah tepat karena kedatangan Ibu Anjali telah menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kesehatan Ibu sendiri. Waktu yang kita miliki untuk berbincang-bincang itu sekitar 10-12 menit ya, Bu. Mungkin dalam rentan waktu ini, Ibu mau berbagi informasi tentang kesehatan Ibu Anjali kepada saya, dan saya akan tetap menjaga kerahasiaannya. Sekiranya, apa yang membuat Ibu Anjali datang ke klinik saya? Begini Bu, sesungguhnya saya agak ragu nih untuk datang ke klinik ini karena saya pikir seorang dokter ataupun apoteker itu akan menceramahi dan memaksa saya untuk kembali minum obat untuk penyakit gula saya. Tapi di sisi lain, saya juga takut gitu kalau misalnya seandainya penyakit gula saya itu makin parah, apoteker. Baik, Bu. Ibu terlihat masih ragu untuk datang berkonsultasi ke saya, namun Ibu juga merasa khawatir terhadap perkembangan dari penyakit gula Ibu Anjali. Nah, peran saya di sini hanya untuk menemani Ibu berbincang-bincang dan membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah Ibu. Saya tidak berhak untuk menggurui Ibu Anjali, terlebih lagi memaksa Ibu untuk melakukan satu hal. Syukurlah Bu, saya jadi lebih tenang sedikit mendengar pernyataan Ibu tadi. Jadi Bu, apoteker, memang benar ada rasa khawatir sehubungan dengan perkembangan kesehatan saya. Ditambah lagi adanya luka kecil di kaki saya yang sudah beberapa minggu ini nggak kunjung sembuh, itu membuat kekhawatiran saya itu makin meningkat akhir-akhir ini, apoteker. Perasaan khawatir Ibu Mira juga banyak dialami oleh klien saya yang datang kemari. Mungkin Ibu Mira bisa menceritakan hal-hal yang Ibu ketahui tentang penyakit gula Ibu. Saya tahu apoteker bahwa penyakit gula ini kan nggak bisa disembuhkan ya. Nah, selain itu orang yang kena penyakit gula ini juga harus minum obat seumur hidup. Nah, itulah yang bikin saya tuh berpikir gitu, obat yang saya minum ini kayaknya nggak ada gunanya sama sekali karena saya nggak bisa sembuh total gitu. Dan nantinya kalau misalnya makin parah bisa aja saya dipotong kalau ada luka kayak yang dialami sama tetangga saya. Nah, makanya saya berhenti minum obat, apoteker. Iya Bu, mungkin hal-hal yang Ibu ketahui tentang penyakit gula ini cukup banyak ya Bu. Penyakit gula ini memang tidak dapat disembuhkan, tetapi masih dapat dikendalikan dengan minum obat dan juga memperbaiki gaya hidup, di mana salah satunya dengan mengatur pola makan dan juga membiasakan diri untuk berolahraga, sehingga Ibu Anjali ini dapat menghindarkan diri dari perkembangan buruk penyakit gula ini, seperti yang dialami oleh tetangga Ibu, sehingga kaki Ibu tidak harus dipotong. Nah, kalau boleh tahu, kapan terakhir kali Ibu minum obat penyakit gula Ibu? Sudah 3 bulan terakhir ini saya sudah tidak minum obat gula ini lagi, apoteker. Ibu Anjali tadi menyampaikan bahwa sejak 3 bulan terakhir ini tidak mengkonsumsi obat penyakit gula Ibu lagi. Apakah obat tersebut benar-benar tidak pernah Ibu Anjali minum lagi sejak 3 bulan yang lalu? Nggak langsung berhenti sih Bu, beberapa kali saya sempat minum juga, namun nggak seteratur sebelumnya. Kadang kalau misalnya saya males, obatnya ya nggak minum. Tapi kalau misalnya saya ingat lagi pengalaman tetangga saya yang kakinya itu dipotong karena penyakit gula, nah itu saya minum lagi tuh obatnya. Kayak gitu sih, apoteker. Apakah Ibu Mira merasa ada perbedaan terhadap keadaan kesehatan Ibu pada saat meminum obat dengan tidak minum obat? Ada sih, apoteker, ada sedikit perbedaan yang saya rasakan. Saat saya minum obat tuh saya merasa beraktivitasnya lebih baik. Terus kalau misalnya saya nggak minum obat, rasanya tuh tubuh saya tuh lebih malas, lebih lemas, kayak gitu, sering mengantuk. Nafsu makan saya pun juga kadang lebih meningkat, kayak gitu, apoteker. Memang sih, apoteker, perbedaan itu sangat terasa dan mempengaruhi aktivitas keseharian saya gitu. Tapi saya rasa saat saya tidak minum obat itu membuat nafsu makan saya justru bertambah kayak yang saya bilang tadi. Dan itu akan memperparah penyakit gula saya ini. Nah, hal yang saya lakukan itu sama aja menuntun saya ke arah buruk sebenarnya dari perkembangan penyakit saya. Saya tahu itu, apoteker. Baik Bu, seperti yang Bu Anjali telah menyadari perbedaan antara saat minum obat dan tidak minum obat. Dan hal itu merupakan awal yang baik untuk memotivasi Ibu kembali untuk minum obat.
Daripada Bu Anjali terus bercermin dari kejadian yang lalu, ada baiknya kita mengetahui apa kiranya yang bisa Ibu lakukan untuk kedepannya. Saya rasa saya akan mencoba untuk mengkonsumsi obat-obatan itu kembali dan berusaha mengatur gaya hidup saya, apoteker. Saya rasa lebih baik obat itu diminum lagi daripada saya tidak bisa beraktivitas dengan baik. Dan saya sebenarnya ingin terhindar dari kemungkinan untuk kaki saya diamputasi, apoteker. Kira-kira apa yang mungkin akan menjadi penghambat Bu Anjali dalam kembali mengkonsumsi obat-obatan penyakit gula Ibu? Mungkin akan ada beberapa hambatan, apoteker. Hal utama yang membuat saya terhambat itu adalah kepatuhan saya dalam minum obat. Saya masih sering lupa untuk meminum obat tersebut. Baik Bu, usaha apa yang belum pernah Ibu Mira lakukan untuk membantu masalah Ibu dalam kepatuhan minum obat? Saya udah coba berbagai usaha sih, apoteker. Misalnya saya sering minta bantuan sama suami saya untuk mengingatkan saya dalam minum obat. Tapi suami saya juga terkadang suka sibuk gitu, saya masih sering lupa untuk mengingatkan saya minum obat. Tapi saya belum pernah mencoba untuk membuat catatan pengingat, apoteker. Mungkin catatan itu bisa aja saya letakkan pada tempat yang sering saya lihat, misalnya di kulkas kayak gitu, apoteker. Usaha untuk membuat catatan tersebut nampaknya boleh dicoba ya Bu. Tapi menurut Ibu apa yang terjadi jika Ibu kembali tidak taat untuk minum obat? Mungkin saya akan jadi kayak tetangga saya ya, apoteker yang sekarang hanya memiliki satu kaki, dan saya tidak mau untuk menjadi seperti dia. Jadi saya akan menjadikan dia sebagai pemacu saya dalam meminum obat lebih rajin lagi, dan nantinya tidak harus berakhir seperti dia. Kayaknya kayak gitu sih, apoteker. Oke, Bu Anjali, coba kita lihat kembali hal-hal apa yang akan Ibu lakukan untuk kembali minum obat penyakit gula Ibu. Bu Anjali telah menyadari perbedaan saat Ibu minum obat dan Ibu tidak minum obat. Dan hal itu mempengaruhi aktivitas Ibu. Bu Anjali juga akan memulai mendisiplinkan diri minum obat dengan cara membuat catatan yang diletakkan di tempat yang strategis serta mulai memperhatikan gaya hidup Ibu untuk menunjang pengendalian penyakit gula Ibu. Selain itu, kejadian pada tetangga Ibu yang kakinya dipotong akan menjadi pengingat pada Ibu jika Ibu tidak patuh lagi dalam minum obat. Kurang lebih kayak gitu sih, apoteker. Yang pasti saya akan mencoba untuk berusaha kembali memenuhi langkah-langkah yang sudah saya rencanakan tadi. Ternyata benar ya, apoteker memang tidak menggurui dan memaksa saya untuk kembali minum obat. Terima kasih atas kepercayaan Bu Anjali kepada saya selaku konselor pada hari ini. Saya turut merasa senang karena Ibu telah menemukan rencana penanganan masalah Ibu dalam minum obat dan dengan tepat. Keputusan yang Ibu ambil udah untuk lebih peduli terhadap kesehatan Ibu merupakan satu hal yang sangat baik.